Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru hebat. Langsung saja ya, kali ini saya akan bahas tentang SKP atau uh, sasaran kinerja pegawai tahun 2024, yang mana SKP di tahun sekarang ini berbeda di tahun-tahun sebelumnya. SKP yang baru diluncurkan itu terintegrasi dengan aplikasi di platform Merdeka Mengajar. Tentunya kita buka dulu PMM-nya ya. Platform Merdeka Mengajar. Buka PMM. Oke. Nah, kita masuk tentunya menggunakan akun ID belajar kita. Setelah itu kita klik continue. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, di sini ada menu baru atau fitur baru, yaitu tentang pengelolaan kinerja. Kita klik saja pengelolaan kinerjanya. Nah, di sini nanti kita akan menuju dashboard pengelolaan kinerja guru ya. Dan di sini untuk semester yang pertama, ini dalam satu tahun itu kan 2 semester, terhitung 6 bulan. Nah, kita ada waktu tanggal 1 sampai 31 Januari. Sebetulnya deadline-nya itu tanggal 20 Januari. Di sini ada tambahan waktu ya sampai 31 Januari bagi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang belum mengisi perencanaan kinerja pada aplikasi PMM. Kemudian alur pengelolaan kinerjanya, rangkaiannya bisa dilihat ya. Pada bulan Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan, Februari persiapan observasi kelas, Maret periode observasi kelas, April Mei pelaksanaan tindak lanjut, Juni refleksi penilaian ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah mengisi, jadi di sini lanjut rencana kinerja. Tadi saya sudah mengisi, kemudian saya simpan ke draft. Bagi yang masih belum mengisi, nanti di sini ada mulai rencana kinerja. Nah, kita buka saja. Nah, di sini alurnya ada 5 ya. Yang pertama adalah praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, 4 perilaku kerja, kemudian yang kelima yang terakhir adalah rangkuman. Di dalam praktek pembelajaran ada indikator yang Bapak Ibu harus pilih ya. Artinya indikator mana yang akan Bapak Ibu tingkatkan dalam kinerja Bapak Ibu di sekolah. Dan ini ada rekomendasinya, banyak sekali rekomendasinya, dan ini sudah otomatis dipilih oleh PMM ya. Ada tampilkan indikator lain tuh, ada banyak ya. Nah, kebetulan saya tadi sudah milih. Nah, yang ini aktivitas interaktif ya. Dimensinya adalah metode pembelajaran ya. Kemudian setelah itu nanti lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di dalam pengembangan kompetensi ya, di sini itu minimal berapa ya? Di sini itu minimal 32 poin. Di sini minimal 32 poin. Tadi kan saya sudah, seperti yang saya bilang, saya sudah memilih. Nah, kita lihat di sini dalam rencana hasil kerjanya atau RHK-nya ya. Nah, di sini RHK-nya itu kan banyak tuh. Tuh ada yang 4 poin tuh. Kalau saya memilih yang ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan, itu hanya 4 poin dan masih kurang 28 poin. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Itu klik tambah ya, nanti muncul lagi RHK yang lainnya dan dipilih oleh Bapak Ibu ya. Oke, itu contoh saja. Kebetulan saya sudah memilih tadi. Oh ya Pak, bagaimana kalau misalkan saya bendahara? Nah, bendahara di sini ada mana ya tadi ya? Bendahara. Bukan bendahara. Bendahara itu nanti kalau tidak salah di ini.
eh mana ya? Di lupa lagi itu. Bendahara penyusunan. Oh, ini di tugas tambahan. Itu di tugas tambahan. Maaf ya, di tugas tambahan. Nah, di sini RHK-nya itu ya tinggal pilih aja lah oleh Bapak Ibu semua. Ya. Oke. Tuh. Dan RHK di sini yang poin yang paling besar adalah yang ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan ini poinnya adalah 180 poin. Kalau saya pilih ini, nah di sini total 128, olah sisa itu ada sisa. Itu di perencanaan kinerja yang kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Jadi apa yang ingin kompetensi apa yang Bapak Ibu kembangkan rencana dalam satu semester ini ya, dalam satu semester. Nanti ada bukti fisiknya kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi saya misalkan guru penggerak, berarti nanti ada bukti fisiknya yaitu sertifikat ya. Itu nanti dinilai oleh Bapak Kepala, dilihat ya gitu. Kemudian tugas tambahan, nanti masuk ke 3 tugas tambahan ya. Kita masuk ke tugas tambahan. Nah, di dalam tugas tambahan ini pilih sesuai surat keputusan diberikan oleh atasan ya. Tentunya yaitu kepala sekolah kita. Dan Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, jadi apabila Bapak Ibu ragu-ragu, diskusi saja. Kira-kira masuknya kemana gitu. Nah, sini ada beberapa option yang Bapak Ibu boleh pilih. Nah, di sini ada nih. Untuk bendahara ada tugas tambahan ya. Tugas bendaharaan sebagai pengelola bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian ada operator juga ada, aman tuh. Kemudian di sini ada pencegahan dan penanganan kekerasan ya. TPPK. Nah, kalau sudah ada pembentukan TPPK, penanganan kekerasan di satuan lingkungan sekolah kita, ini bisa kita pilih dan nanti itu ada SK-nya. Nah, kita lanjut saja lah biar cepat. Saya di sini tidak memiliki tugas tambahan yang yang strategis ya. Kebetulan saya hanya sebagai wali kelas. Kalau tidak salah di sini ada tadi wali kelas ya, wali kelas. Di sini ada pembina OSIS tuh, pembina ekstrakurikuler, koordinator keprofesian, PKG, piket. Nah, guru piket juga ada nih ya. Tugas tambahan sebagai guru piket, yang penting ada SK-nya ya. Kemudian mana lagi? Penilaian kinerja guru. Ya, dicari nggak ada tuh. Wali kelas. Astagfirullahaladzim. Nah, ini wali kelas di atas. Ya Allah, tidak terlihat sudah dipilih ini wali kelas. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Tentunya kan ini ada SK-nya. Ya, saya pilih ini aja karena memang posisi saya di sini sebagai wali kelas. Kemudian, nah ini di 3 yaitu tugas tambahan. Yang keempat, perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja perilaku kerja. Perilaku kerja, indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ini kalau tidak salah, perwujudan perilaku ini singkatan, ini berakhlak ya, yang sedang digembor-gemborkan oleh Kemenpan RB ya, kemudian di tingkat daerah BKSDM ya, itu adalah berakhlak, B-nya berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel ya, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, kolaboratif. Ya udah, terakhir sampai K. Luar biasa. Oke, berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, saya sudah memilih. Di sini ada 3 pilihannya ya. Yang pertama saya memilih ini, bersikap ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Kemudian, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku yang dipilih tadi ya. Nah,
Di sini adalah ada 4 poin nih. Menuntaskan, mengucapkan salam, mengkomunikasi, melayani dengan standar yang sama kepada semua. Melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, bersikap ramah. Aktual, menuntaskan semua. Saya pilih yang ini, yang 3 ya. Kemudian akuntabel, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Indikator perilakunya saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, yang ini ya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Wah, cocok nih. Apa pilihan saya ini? Saya suka nih yang seperti ini nih ya. Tentang apa? Tentang kejujuran. Nah, perlu memang kejujuran di lingkungan kerja itu perlu sekali ya. Ingat, karena ada CCTV ya. Apa CCTV-nya? CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus jujur di lingkungan kerja kita. Tentunya harus apalagi berintegritas tinggi. Nah, ini indikator perilaku yang saya pilih. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tadi udah saya pilih, tapi kenapa hilang ya ini? Melaksanakan tugas dengan jujur berarti di sini saya melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuan atau bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Bolehlah yang ini bertanggung jawab ya atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Kompeten, menunjukkan kepenguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Kemudian perilaku perwujudannya saya adalah menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan-rekan sejawat. Harmonis. Nah, ini saya memilih indikator perilakunya adalah memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan. Perwujudan perilakunya adalah menawarkan solusi kepada warga satuan pendidikan dengan responsif. Nah, yang ini ya. Kemudian L, loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Yang pertama dalam indikator perilaku ini adalah menjaga nama baik ya. Satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Perwujudannya dengan cara apa? Yaitu bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik. Nah, ini saya pilihnya. Kemudian ada tip. Nah, ini saya cocok nih, suka yang seperti ini nih. Terus berinovasi. Ya, yang ini saya ya. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Perwujudan perilakunya dengan cara apa? Membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Nah, ini membuat inovasi. Saya yang begini-begini demen ini nih, yang begini ya. Jadi biar nggak menjelimet nih yang ada di dalam kepala itu. Jadi harus inovasi ya. Kemudian yang ketujuh adalah kolaboratif, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran. Perwujudan perilakunya saya di sini memilih bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Beres. Untuk perilaku kerja. Setelah itu kita yang terakhir adalah rangkuman. Klik rangkuman. Ya, rangkumannya nanti bisa baca oleh Bapak Ibu semua. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan, tentunya kepada kepala sekolah kita. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Bukti dukung ya. Hasil penilaian observasi kinerja guru, target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester ini, target kualitas ya. Tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, ini kemudian rencana hasil kerjanya, rencana hasil kerja yang ketiganya tersusunnya kurikulum operasional KOSP ya. Rencana hasil kerja juga terus nih sampai bawah lah ya, tinggal Bapak Ibu baca saja. Nah, yang tadi ya yang berakhlak ini ada di sini nih rangkumannya tuh. Kalau memang tidak ada yang perlu diubah, lanjut ajukan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Ajukan ke atasan di SMPN 3 Panumbangan, ajukan simpan. Bismillah, kita ajukan saja. Oke, beres ya. Kemudian setelah itu sudah kita kembali ke
perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan. Nah, nanti kita diskusi. Bapak, mohon maaf, mohon izin, lapor. Saya tadi telah menyusun rencana kinerja di SKP di di platform Merdeka Mengajar. Ya, diskusi ya sebelum batas waktu agar perencanaan dapat disetujui. Kemudian persetujuan dan menyesuaikan dari atasan berdasarkan diskusi. Atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut kesepakatan, lalu laksanakan aksi nyata. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, pelaksanaan. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, jadi di sini masih waiting, ya, menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti ya. Oke, siap. Nanti aku cek lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja sepintas, sekilas dengan singkat, padat, dan mungkin kalau kurang jelas ya bisa dieksplor lagi. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Ini adalah fitur baru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.